Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Waktu itu saya sedang melayani divisi anak-anak di gereja lain. Ada seorang anak perempuan yang menderita penyakit autisme. Suatu hari, anak perempuan itu pada saat asik bermain, tiba-tiba dia berhenti lalu berdiri. Sejak saat itu, dia buang air kecil sambil berdiri. Tidak mudah merawat seorang anak autisme. Setiap hari adalah rangkaian ketegangan. Sedangkan anak perempuan yang muncul di pokok bacaan kita hari ini dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Kerasukan setan saja sudah membuat kita kesusahan, namun anak ini dikatakan sangat menderita. Apa yang tidak dilakukan ibunya untuk anak tersebut? Ibunya pasti telah melakukan segala hal baginya. Akan tetapi, anak perempuannya tetap seperti itu. Anak itu melewati hari-hari dengan menderita, kemudian ibunya mendengar kabar tentang Yesus. Ibunya pergi mencari Yesus. Dia berseru dengan segenap hati. Dia berteriak meminta tolong. Namun Yesus tidak menghiraukannya. Aneh, bukan? Yesus tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Yesus bahkan tidak meresponnya sama sekali. Yesus berkata bahwa dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, karena para muridnya menyuruh Yesus untuk berbuat sesuatu. Apakah benar seperti itu? Pada Matius pasal 14, Yesus telah banyak menyembuhkan orang-orang asing. Lalu mengapa Yesus berkata demikian? Sepertinya Yesus menguji perempuan itu. Awalnya Yesus tidak menghiraukannya. Kemudian Yesus berkata bahwa dirinya hanya diutus untuk orang Israel saja. Bahkan Yesus memanggil ibu tersebut dengan sebutan anjing. Ada beberapa ahli yang menganggap bahwa anjing di sini adalah hewan yang ada bersama di dalam keluarga. Mereka mencoba untuk mengurangi kesan menghina pada kata anjing. Namun, anjing adalah anjing. Tetaplah sebuah penghinaan. Walaupun demikian, ibu tersebut tidak menanggapinya, malahan menjawabnya dengan bijaksana. Dia menjawab anjing itu makan remak-remak yang jatuh dari meja tuannya. Melihatnya seperti itu, sikap Yesus langsung berubah. Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kalau saja sedari awal Yesus memang mau menghiraukan dan menghina sang ibu, maka Yesus tidak akan menjawab seperti itu. Sepertinya Yesus memang sengaja ingin menguji sang ibu. Tentu saja kita merasa kecewa melihat sikap Yesus. Kita juga mungkin penasaran mengapa Yesus berlaku demikian. Hal yang pasti adalah Yesus mengetahui keadaan ibu itu dan ingin berkata kepada kita atas kejadian ini, yaitu kerahasiaan iman dan kegigihan. Pada umumnya, ibu tersebut akan merasa sakit hati atas perkataan Yesus dan akan mencari cara lain. Siapa yang akan diam mendapatkan hinaan seperti itu? Biasanya orang akan mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan kemampuannya sendiri atau mencari cara lain. Kalau demikian, berarti belum mendesak. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga dirinya masih tinggi dan sombong. Kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis. Iblis menggunakan kesombongan untuk melepaskan kita dari Allah. Kesombongan mengeraskan lulut dan leher kita, serta menutup bulu kita sehingga tidak bisa memohon dengan rendah hati. Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Kehancuran mengikuti kesombongan dari belakang, sedangkan kerendah hatian diikuti dengan kasih karunia Allah yang luar biasa. Mari kita coba berpikir dengan jujur. Apakah kita di hadapan Tuhan? Sebenarnya apa sih keberadaan kita bagi Tuhan? Apakah keberadaan kita menyenangkan hatinya? Tidak, sebaliknya. Sama sekali tidak menyenangkan hatinya. Dan malahan kita memiliki hal yang tidak menyukakan hati Allah. Sebetulnya tidak aneh kalau manusia disebut anak setan. Bahkan pada Roma pasal 5 ayat 10 dikatakan bahwa kita sebelumnya adalah musuh Allah. Kata anjing sebelumnya tidak ada apa-apanya. Seobjektif mungkin, kita bahkan tidak lebih baik dari tongkat kering di hadapan Allah. Bukankah seperti abu bekas bakaran atau seekor kutu saja? Yesus menyebut perempuan itu dengan sebutan anjing, namun mari kita pikirkan sekali lagi. Apakah manusia yang menjadi anjing sebuah penghinaan? Atau Allah yang menjadi seorang manusia adalah sebuah penghinaan? Yesus datang dalam wujud manusia adalah sebuah bentuk kerendah hatian yang tidak bisa kita bayangkan. Ibu tersebut hanya mendengar dirinya dikatakan anjing, namun Yesus benar-benar telah menjadi manusia. Lalu Yesus mati dengan menyedihkan, dengan dihina. Jadi, sekalipun kita mendengar penghinaan dari Yesus, kita tidak dapat membandingkan rasa malu yang Yesus hadapi bagi kita. Kata anjing bahkan terdengar seperti pujian bagi keadaan kita sebagai manusia berdosa. Hanya ada dua orang yang imannya dipuji oleh Yesus. Salah satunya adalah ibu ini. Ibu ini sangat bersungguh-sungguh. Dia juga rendah hati, serta gigih. Mari kita ingat 3 hal yang dikatakan ibu ini. Kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Benar Tuhan. Air belum berubah saat bersuhu 99 derajat dan baru akan mulai mendidih saat bersuhu 100 derajat. Titik perubahan bentuk dan sifat suatu zat disebut titik kritis. Jika melewati titik kristina, maka cairan akan berubah menjadi gas dan air akan berubah menjadi uap air. Kita harus melewati titik kritis ini kalau ingin melihat perubahan. Segala suatu hal yang ingin kita capai memakai prinsip titik kritis ini. Ketika salju menumpuk di ranting pohon, ada sebuah salju yang akan mematahkan ranting tersebut. Air yang mendidih juga dikarenakan panas dari 1 derajat terakhir. Semuanya harus melewati titik kritis terakhir. Ada jadwal waktu yang diakui oleh Allah. Janganlah putus asa, teruslah berlaku tulus dan menebar benih iman sampai sebelum waktu itu tiba. Kita harus mencari Tuhan dengan rendah hati dan gigih seperti ibu ini. Tempuk masalah agar untuk berkat doa dan ibadah yang kita benjakan setiap harinya. Respon Tuhan akan berbeda sesuai dengan masing-masing orang karena setiap orang berbeda-beda. Satu hal yang pasti, Allah tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, rendah hati, dan penuh iman. Carilah Tuhan dengan penuh iman. Lalu ingatlah hal ini. Yesus selalu merendahkan dirinya bagi kita. Yesus telah datang bagi kita, bahkan saat kita masih menjadi musuh Allah. Betapa besar kasih Allah yang akan diberikannya kepada orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, kami ingin mengucap syukur atas kasih karunia-Mu.
Walaupun kami memiliki masalah yang berbeda-beda, namun kami cukup memiliki Engkau saja. Kami berserah kepadamu. Kami melepaskan harga diri dan kesombongan kami hanya berserah kepadamu saja, ya Tuhan. Kami mengaku bahwa pikiran Engkau lebih jelas dan bagus dibanding apa yang kami pikirkan. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin.